Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sarehat, selamat datang kembali di podcast Sarehat. Salamun rekan sehat. Tempat kita berbincang jujur tentang kesehatan, keluarga, dan harapan. Ada satu kata yang mungkin menjadi mimpi buruk bagi setiap orang tua. Kanker. Mendengarnya saja sudah cukup membuat hati menciut, apalagi jika diagnosis itu ditujukan kepada buah hati kita yang masih kecil, yang dunianya seharusnya penuh dengan tawa dan permainan. Namun, di balik ketakutan itu, ada sains yang terus berkembang, ada pejuang-pejuang kecil yang luar biasa kuat, dan ada tenaga medis yang mendedikasikan hidupnya untuk memberi kesempatan kedua bagi mereka. Bertepatan dengan hari ini adalah Hari Kanker Anak Sedunia. Kita tidak akan bicara tentang ketakutan, kita akan bicara tentang keberanian, deteksi dini, dan bagaimana kita sebagai orang tua bisa menjadi benteng terdepan bagi anak-anak kita. Sudah hadir bersama saya, pakar yang luar biasa, Dr. Wiwi Setiawulan, SPAMKes. Halo dokter, apa kabarnya hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih ya dok, sudah menyempatkan waktu di sela jadwal praktik yang padat untuk berbagi harapan di sini. Boleh sapa sobat sarehatnya mungkin dok? Salam sehat, sobat sarehat. Ya baik, kita langsung ke pertanyaan pertama ya dok. Ya. Dok, kan sering kali ya kita mendengar kata kanker itu dan langsung merasa takut. Sebenarnya seberapa umum sih dok kasus kanker pada anak di Indonesia saat ini? Jadi kasus kanker itu relatif kecil, dan lebih banyak kanker pada dewasa ya dibanding kanker pada anak. Jadi ada laporan dari Registry Kanker Internasional tahun 2020 dari 40.000 kasus kanker di Indonesia, anak itu sekitar 11.000. Jadi insidensinya kecil tetapi trennya adalah semakin meningkat gitu. Jadi meskipun itu bukan kasus yang besar secara proporsi ya dibandingkan penyakit infeksi, tapi karena kasusnya meningkat dan tadi seperti disebutkan bahwa ilmu pengetahuan itu makin berkembang, obat-obatan kanker itu makin maju. Yang penting sekarang adalah kesadaran untuk mendeteksi dini apa gejala kanker pada anak gitu, sehingga jika diketahui segera bisa diobati dan angka kesembuhannya juga cukup tinggi. Kalau dilihat dari tahun lalu dan tahun sekarang nih dok, peningkatannya itu ada berapa persen dok? Tidak ada apa istilahnya persennya, tapi kalau digambarkan eksponensial ya gambarnya. Jadi mungkin 20 tahun terakhir tuh seperti ini, nah di 20 tahun belakangan tuh begini naiknya gitu. Jadi memang sangat meningkat dan penyebabnya apa juga masih belum diketahui ya. Bisa saja deteksinya yang lebih baik ya, kesadarannya yang lebih baik, kemudian kesadaran berobatnya juga yang lebih baik gitu. Oke dok, kan anak-anak sering sekali belum bisa mengeluh ya dok ya dengan jelas. Apa saja sih tanda atau peringatan dini yang harus diwaspadai oleh orang tua di rumah? Ya, jadi untuk diketahui dari kanker anak itu yang paling sering itu leukemia, kedua limfoma, dan yang ketiga itu adalah tumor otak. Nah, untuk leukemia itu orang tua harus menyadari apakah anak tampak pucat atau tidak. Itu gejalanya pucat, lemah lesu ya dari pucatnya, kemudian sering demam, sering sakit, kemudian gejala perdarahan, mimisan, gusi berdarah, bintik-bintik merah di kulit, kemudian teraba pada benjolan di leher, ketiak, selangkangan. Untuk limfoma juga gejalanya sama. Dan untuk yang tumor otak itu orang tua perlu waspada kalau anak mengeluhkan gejala yang tadinya jalannya sudah bagus jadi sempoyongan, kemudian kelemahan anggota tubuh atau ada kejang, sakit kepala yang makin lama makin hebat. Nah, jadi sekarang sebenarnya kesadaran orang tua itu sudah cukup baik. Jadi banyak yang membawa anaknya berobat karena keluhan benjolan di leher misalnya. Nah, untuk pucat ini yang masih belum cukup sadar ya. Jadi memang dengan sudah ada BPJS sekarang, sebaiknya orang tua itu jangan ragu-ragu, ada keluhan yang tadi disebutkan, segera membawa anaknya
untuk diperiksakan, jangan ditunda-tunda tadi, karena penyakit keganasan itu kalau segera terdiagnosis, angka kesembuhannya lebih tinggi dibanding tertunda. Kan tadi dokter menyebutkan bahwa penyebabnya itu belum diketahui. Kalau dari faktor dari orang tua, gaya hidup orang tua pada saat hamil itu bisa mempengaruhi nggak sih, Dok? Jadi memang beda dengan kanker pada dewasa ya, kanker pada anak itu penyebabnya masih belum bisa diketahui, tetapi mereka yang terpajan dengan zat-zat yang disebut karsinogen itu berisiko lebih besar. Jadi sebaiknya tadi ya soal genetik itu tidak ada. Jadi kita mitos kalau kita beranggapan bahwa nggak ada keturunan kanker, anak tidak akan kena kanker. Itu mitos yang salah. Nah, bagaimana menjaga gaya hidup sehat? Pasti hindari rokok, terus sumber karbon ya. Jadi kayak makanan yang dimasak terlalu matang, makanya kan kayak kalau goreng kentang itu nggak boleh sampai keras ya. Jadi harus masih lembek. Terus bakar sate, roti jangan sampai benar-benar hitam. Yang hitam itu dihindari. Kemudian paparan polusi ya, polusi kendaraan, polusi pabrik, menghisap uap dari bensin, nah itu sebaiknya dihindari. Lalu apa saja sih, Dok, jenis kanker yang paling sering menyerang anak-anak dan apakah gejalanya berbeda dengan kanker pada orang dewasa? Jadi yang tadi saya sebutkan ya, yang paling sering itu leukemia, limfoma, dan tumor otak. Ada lagi jenis-jenis yang lain seperti retinoblastoma, neuroblastoma. Nah, retinoblastoma itu satu tambahan lagi, orang tua perlu waspada kalau mata anak itu tampilannya ada yang aneh. Kalau kena cahaya dia mantul seperti mata kucing. Nah itu juga harus diwaspadai. Dan benjolan dimanapun periksakan ya, di otot, di kaki, tulang, untuk memastikan ini jenis yang kemungkinan ganas atau bukan. Bedanya dengan dewasa kan kebanyakannya kanker payudara, kanker serviks, kalau dewasa kanker paru ya. Jadi gejalanya beda. Jika anak nih, Dok, terdiagnosis, apa langkah pertama yang biasanya dilakukan dan gimana sih kita itu menjelasin prosedur medis seperti kemoterapi kepada anak tanpa takut gitu anaknya, Dok? Jadi memang kalau saya berhadapan dengan pasien yang kecurigaan leukemia datang ke dirawat misalnya, karena saya bukan ahli onkologi anak, maka pasiennya akan saya rujuk. Nah, tahap pertama sebenarnya bukan terdiagnosis, tapi baru dicurigai karena diagnosis pertama adalah pemeriksaan sumsum tulang yang akan dilakukan oleh dokter anak onkologis, dan pemeriksaan sumsum tulang itu sudah jadi momok yang mengerikan di orang tua. Jadi menunda-nunda pemeriksaan sumsum tulang. Nah, jadi yang dari awal sudah saya sampaikan ke orang tua adalah bahwa ini kalau segera ketahuan bisa diobati. Nah, jadi saya jelaskan bahwa pemeriksaan sumsum tulang ini tidak menyakitkan karena anak dibius. Dia tidak merasakan sakit pada saat pemeriksaan itu, dan obat-obatannya semua ditanggung dengan BPJS gitu. Nah, terus kalau ada pasien yang orang tua yang dari awal sudah mengatakan bahwa dia tidak tega anaknya akan melalui proses kemoterapi yang berat. Nah, kenyataannya sendiri pasien-pasien leukemia itu dia memang akan merasakan berat di 3-5 hari pertama. Tiap anak beda-beda ya. Tapi pada saat siklus kemo berikutnya anaknya akan datang dengan baik-baik saja. Jadi memang kayak sariawan, mual muntah segala macam itu memang pasti dirasakan setiap habis kemo. Sebagian besar anak itu bisa coping dengan baik. Jadi kadang-kadang orang tua itu sudah ketakutan dulu, membayangkan anaknya akan menderita, padahal sebenarnya pengobatan yang dirasakan berat itu anak itu sebagian besar itu bisa coping dengan baik. Justru kadang-kadang orang tuanya yang keburu lebay gitu ya. Jadi percayalah kalau terdiagnosis dengan baik, diobati dengan baik, semua saran anjuran dari dokter yang dia lakukan, angka harapan hidup anak itu bisa panjang ya. Jadi jangan ketakutan itu menunda orang tua untuk membawa anaknya ke dokter onkologi dan menjalankan pengobatan tepat pada waktunya. Contoh satu tadi ya, Dok, misalkan anak nih leukemia. Nah, gejala awalnya tuh, stadium awalnya tuh biasanya
bagaimana nih dok? Bisa kita sebagai orang awam nih dok, bisa dilihat nggak sih dok gejala awal sekali? Yang tadi saya sebut ya, pucat, sering demam, perdarahan, dan ada benjolan di leher, ketiak, selangkangan atau perut. Nah, dan tiap anak beda-beda gejalanya. Ada pasien saya yang hanya perdarahan saja, bintik-bintik merah tanpa didahului demam, kita nggak akan berpikir bahwa itu demam berdarah ya. Ada orang tua yang menganggap anaknya sering mimisan, nggak apa-apa. Periksakan saja dulu, jangan dia yang menganggap tidak apa-apa. Nanti kan dibawa ke puskesmas diperiksa, kalau ada trombosit yang rendah, leukosit yang rendah, HB yang rendah, pasti akan dirujuk oleh Vaskes 1 itu untuk pemeriksaan lebih lanjut ya. Jadi tadi saya ulang lagi, waspadalah kalau anak itu mulai kelihatan lemas. Nah, pucat itu bisa dilihat dari sini konjungtiva. Jadi bandingkan saja dengan kita, telapak tangan anak, bandingkan telapak tangan anak dengan kita. Kalau dia kelihatan lebih pucat, terus bagian konjungtivanya lebih pucat, segera periksakan anak. Jangan hanya berpikir ini mah kekurangan zat besi. Kita sebaiknya waspada kemungkinan terburuk dan ternyata bukan apa-apa, daripada kita anggap ringan, taunya keganasan dan terlambat tata laksananya. Gitu. Dok, ini kita ingin memberi harapan nih dok bagi pendengar. Sejauh mana sih dok tingkat keberhasilan pengobatan kanker anak jika dideteksi sejak dini dok? Ya, di negara maju itu angka kesembuhan ya itu bisa 75-80%. Tapi memang yang masih menyedihkannya angka di Indonesia itu baru sampai 24%. Nah, tapi dari Kemenkes sudah mencanangkan 2025-2030 ini mudah-mudahan bisa naik sampai 50%. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengejar ke yang 75-80% itu? Dari pemerintah sudah menyediakan BPJS dan obat-obatan. Nah, masalahnya yang jadi seringkali pasien kanker itu tidak tinggal di kota besar dan masalah ekonomi. Kemudian dia yang jadi masalah adalah transport dan akomodasi ya untuk datang ke rumah sakit tempat dia pengobatan. Nah, jadi sekarang solusinya adalah untuk didesentralisasi. Dulu di Bandung hanya Hasan Sadikin. Sekarang sudah untuk daerah yang Bandung Selatan ada Welas Asih, ada Al Islam, ada Hermina. Nah, kemudian dari Yayasan Kanker Anak Indonesia juga menyediakan rumah-rumah singgah untuk pasien yang tidak punya biaya untuk akomodasi yang asalnya dari luar Bandung. Dan menghadapi kenyataan anak sakit berat tentu ya dok ya, memukul mental bagi orang tua. Tadi yang dokter katakan, bagaimana nih dok cara menjaga kesehatan mental orang tua nih agar tetap kuat mendampingi anak dok? Ya, jadi memang ya sebagai umat beragama ya, kalau nomor satu sih adalah mengembalikan kepada Allah Tuhan masing-masing sesuai agamanya masing-masing, bagaimana kita mendekatkan hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa dan percaya terhadap takdir, dan bahwa kesabaran kita, keikhlasan kita menjalani cobaan yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya adalah kesuksesan dari hidup kita di dunia. Karena kan sebagaimana ajaran di Islam itu manusia itu diciptakan untuk beribadah kan. Beribadahnya jalan hidup, anak itu kan semua titipan ya. Sehingga kita hanya ditugaskan oleh Allah itu untuk memelihara titipan dengan baik dan menjalankan hidup kita dengan baik, dan hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah. Nah, kalau misalnya diberi cobaan, anak kena kanker, kita jadi marah sama Allah, protes, dan bahkan menyimpang, itu kan berarti ada tujuan awal yang lenceng ya, bahwa Allah itu memberikan cobaan ini ya untuk kita jalani dengan sabar, dan hasil akhirnya itu apa istilahnya, kalau kita berhasil ya menjalankan dengan sabar, ikhlas, rewardnya itu kan adalah tujuan utama kita diciptakan itu tercapai dengan baik. Nah, ini yang memang sulit disampaikan kalau di
konteks dunia ya, karena mereka kan lebih ke science base ya. Jadi bicaranya soal mental health segala macam. Tapi sebenarnya kalau saya sih selalu mengembalikan ke tujuan awal kita diciptakan ya, dan banyak mengambil hikmah dari semua yang mengalami musibah di dunia ya, kayak yang saudara kita di Palestina segala macam. Itu saja dulu nomor satu yang harus kita tanamkan di diri kita. Jadi keikhlasan itu adalah kunci pertama, keikhlasan dan kesabaran. Nah, tapi ikhlas sabar saja kan itu hanya modal awalnya. Tiap orang kapasitasnya beda-beda sehingga menuju ke situ butuh bantuan. Jadi nomor satu itu adalah support system. Jadi yakinlah bahwa di Indonesia itu cukup banyak support system untuk pasien kanker. Ada yayasan, kita ketik aja Instagram, terus nanti ada nih, kita kirim aja. Memang sebagai orang tua harus melek teknologi ya, jangan tidak melek teknologi. Tapi saya pikir yang dari daerah juga udah main TikTok, udah apa ya. Nah, bergabunglah dengan komunitas-komunitas itu sehingga kita punya support system. Dan kalau misalnya ada masalah, jangan takut untuk minta tolong. Ya, kayak misalnya ada masalah ekonomi, tidak ada transport segala macam. Jadi sebenarnya mereka yang berkecukupan dan mau bantu itu ada. Orang yang kurang ada, tapi koneksinya yang kurang. Kayak kita dapat kasus musibah yang di NTT itu ya, itu kan masalahnya adalah yang mau nolong dan yang butuh bantuan itu tidak ada koneksinya. Nah, sementara untuk komunitas kanker itu sudah cukup berkembang lah di Indonesia. Jadi bagaimana orang tua ini punya support system. Kemudian di keluarganya sendiri, jadi dia harus bisa terjaga dengan baik kalau hubungan sesama suami istri itu bisa saling mendukung. Jadi jangan suami karena kerja semua diserahkan ke istrinya ya. Itu harus ada hubungan partnership yang baik menghadapi ini. Itu sih paling yang bisa saya sampaikan untuk mental health bagi orang tua ya. Jadi support system dari keluarga dan lingkungan mungkin ya dok ya. Betul. Kan selama masa pengobatan ya dok, seringkali anak itu kehilangan nafsu makan ya dok. Apa nih tips nutrisi agar imunitas anak-anak ini tetap terjaga dok? Ya, sebenarnya sih nutrisi secara umum ya, yang apa sih isi piringku itu ya, ada sumber sayurannya, buahnya, lauknya, karbohidratnya. Ya, kalau pada saat dia susah makan, sulit menelan, lagi sariawan itu kan mungkin bisa dengan nutrisi oral ya. Ada banyak yang 1 mili itu 1 kalori. Nanti kalau sudah mulai membaik ya bisa dengan makanan yang biasa. Jadi mungkin lebih banyak memilih makanan yang sehat ya, yang organik. Jadi sayur, buahnya yang tidak pakai pestisida. Itu sih, karena pestisida itu juga termasuk zat karsinogenik ya. Bagaimana nih dok nasib pendidikan atau sosialisasi anak selama masa pengobatan yang panjang nih dok? Apakah mereka tetap boleh bermain seperti anak lainnya nggak sih dok? Nah, itu yang orang tua itu perlu paham ya, bahwa kanker itu bukan vonis, dan anak itu juga membutuhkan yang tadi disebutkan. Jadi sebenarnya ini kalau misalnya ada tips ya, bukan hanya sekedar mental health nih, tips secara umum ya, apa yang perlu bagi orang tua persiapan nih menghadapi anak dengan kanker. Jadi nomor 1, orang tua itu harus melengkapi dirinya dengan informasi yang cukup, pengetahuan yang cukup tentang penyakitnya dan apa komplikasi dari kemoterapinya. Jadi dari awal udah siap. Nah, kemudian dia harus jujur ke anaknya, jangan enggak disuntik, enggak sakit, enggak apa gitu. Jadi dari awal hubungan yang baik antara orang tua dengan anak itu kalau orang tua tuh selalu jujur. Kan suka gitu ya kebiasaan ya, kalau cuma suntik 1 kali nggak apa-apa. Tapi kalau anaknya akan kemo tiap minggu terus bilang enggak akan disuntik, itu kan lama-lama anaknya juga kabur kali ya, ngunci diri di kamar nggak mau. Takut ya dok. Ya, jadi biasakan jujur dengan anak. Kemudian anak itu tetap terkoneksi dengan teman-temannya di sekolah. Jadi bukan berarti dia tidak bisa sekolah. Jadi kalau dia stabil, sedang tidak infeksi,
kondisinya secara umum baik, dia tetap bisa bersekolah. Nah, bahkan sekarang kan sudah ada sekolah online ya. Jadi kalaupun dia sedang tidak stabil pun dia bisa ikut belajar online, bisa tetap interaksi dengan teman-temannya. Justru support itu tuh sangat diperlukan sama anak. Nah, yang orang tua suka lupa bahwa kasih sayang dari orang tua juga anaknya perlu. Jadi mungkin dia sedih, orang tuanya depresi atau apa, tapi anaknya tuh tetap butuh disayang, tetap butuh dipeluk, tetap apa. Jadi terlepas dari kondisi mental orang tua itu, jangan lupa untuk tetap memberikan support ke anaknya. Nomor satu lagi, jangan lupa dengan anak yang sehat. Ya, jadi anak yang sehat harus tetap dapat perhatian yang sama, diberikan pengertian tentang sakit saudaranya. Jangan sampai anak yang sehat ini diabaikan, malah dia jadi ke saudaranya yang sakit, jadi resentment ya. Itu kan kasihan ya, karena anak yang sakit juga butuh support dari saudaranya. Ya, jadi itu paling yang saya titipkan. Oke, mungkin satu closing statement nih dok, dari dokter untuk para sobat Sarehat nih, apa dok pesan utama dokter untuk para orang tua yang lagi berjuang nih, yang saat ini sedang mendampingi anaknya melawan kanker dok? Dari kami dokter-dokter anak dari komunitas kesehatan turut bersama Bapak dan Ibu, dengan perjuangan Bapak dan Ibu kami turut merasakan perjuangannya, dan mudah-mudahan tetap semangat ya Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu yang merasa sendirian berjuang tidak ada yang membantu, carilah support system. Jangan takut, jangan malu untuk bukalah akun apa Instagram, kirim pesan, saya kewalahan menghadapi anak saya yang kanker. Sumber pertolongan itu ada, datangnya dari Allah, yang bisa datang dari mana saja. Dan yang terdekat adalah dokter ya, dokter yang menangani anak Bapak Ibu. Jangan ragu-ragu untuk mengeluhkan keluhan apa yang Bapak Ibu alami ya. Dan tetap positif ya, semangat, karena salah satu hal yang dibutuhkan bagi seorang anak untuk bisa melawan kanker adalah positivity. Jadi pada saat dia negatif, hormon-hormon sedih, hormon depresi itu akan menurunkan imun dia, sehingga untuk berjuang melawan kankernya juga akan lemah. Nah, positivity anak itu butuh dari positivity orang tuanya. Jadi tetap positif menghadapi takdir dari Allah, ikhtiar maksimal, serahkan hasilnya kepada Allah. Kekhawatiran, ketakutan itu kan datang dari kita tidak yakin akan jalan hidup kita. Tapi kalau misalnya kita yakin bahwa apa yang Allah takdirkan buat kita itu adalah yang terbaik bagi kita, kita bisa menjalankannya dengan positif. Nah, dan katakan nih misalnya sudah kemo, kemudian hasil evaluasinya dokternya mengatakan bahwa ini kemonya gagal, harapan anaknya tinggal beberapa, secara sains hanya beberapa bulan lagi. Ini kayaknya paliatif, sudah tidak bisa ditangani. Meskipun ya dari keputusan medisnya sudah seperti itu, tapi tetap kita menjalani hidup sebaik mungkin, kita berikan yang terbaik anak kita. Nomor satu adalah kasih sayang, perhatian, dan sikap positif kepada anak kita, sehingga meskipun dia menjalani kehidupan yang berat, tapi kalau dia tetap merasakan kasih sayang, positivity dari kita, dia bisa menjalaninya dengan lebih baik. Itu mungkin. Baik, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak Dr. Wiwi sudah menyempatkan waktunya dan memberikan penjelasan kepada Sobat Sarehat yang begitu mencerahkan ya dok. Satu hal nih dok yang saya catat pada hari ini, dan kanker pada anak mungkin penyakit yang berat, tapi dengan deteksi dini dan kasih sayang yang tak putus, harapan itu selalu ada. Untuk Sobat Sarehat dan orang tua di luar sana yang mungkin saat ini sedang berjuang di lorong-lorong rumah sakit atau sedang menunggu hasil laboratorium dengan hati yang berdebar, Anda tidak sendirian. Kehebatan anak-anak kita sering
kali melampaui apa yang kita bayangkan. Dan kekuatan Anda adalah energi terbesar bagi mereka. Jangan ragu untuk mencari bantuan, jangan takut untuk bertanya, dan yang terpenting, jangan pernah berhenti percaya pada keajaiban sekecil apapun. Saya Nurjana Dwi Aryani pamit bersama Dr. Wiwi. Undur diri dari podcast Sarehat. Mari kita jaga kesehatan buah hati kita, karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang cerah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita bareng-bareng, Dok. Salam sehat bersama Salamun mengudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Ya.